Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Apa yang terlintas di kepala kita saat mendengar kata gagal? Banyak dari kita menjawab kecewa, putus asa, lelah, marah, atau mungkin muak karena kegagalan terlalu sering hadir dalam kehidupan kita. Tapi coba pikir lebih dalam. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bernilai. Gagal hanyalah pelajaran berharga yang diizinkan terjadi. Gagal adalah suatu momen penting sebelum kita menjadi pemenang yang sejati. Jangan pernah menganggap kegagalan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada dan berjalan di depan kita. Dia selalu menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kegagalan yang sedang kita alami sekarang hanyalah akan menjadi catatan kecil dalam rangkaian keberhasilan kita. Kegagalan yang kita alami sekarang adalah pemanasan sebelum kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Belajar dari kegagalan dan bangkit lagi. Evaluasi kegagalan dan berjuang lagi. Lupakan kegagalan dan berperang lagi. Ubah pola pikir dan sikap hati kita sekarang. Berdamailah dengan kegagalan. Dan jadilah pemenang yang sejati. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Shalom, selamat hari Minggu warga kerajaan yang ada di rumah, di mana saja berada. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Di akhir daripada penyampaian firman Tuhan, akan ada perjamuan kudus yang akan kita lakukan sama-sama. Bapak Ibu Saudara silahkan mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan saya percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai kami ada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami tahu semua bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Thank you, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu Kami bermazmur bagi nama-Mu. Bagi nama-Mu yang kudus. Yang kudus Kau Tuhan. Sebab Engkau kebenaran.
Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Dan umat-Mu datang menyembah Engkau, menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Thank you, Lord. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari warga kerajaan di rumah angkat pujian-Mu bagi Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau layak, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami datang, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. I love You, Lord. We live to worship You. I love You, Lord. We live to worship You, Lord. My Lord, only You, Lord Jesus. To worship You, I live. To worship You, I live to worship You.
worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sing it out, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, to worship you, I live. Yes, Lord. To worship you, I live to worship you. We worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship. I worship. I worship you. I worship you. I worship you. Only you, Lord. I worship to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, to worship you, I live to worship you. To worship you, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. I worship you, I worship you. I worship you. With all of our heart, we worship you, Lord. I worship I worship you. I worship you. I worship you. Yes, we worship you, Jesus. I worship you. Hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Terpujilah namamu. Haleluya. Woo. Yesus Kristus Tuhan. Mari puji, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus
Yesus Tuhan. Sebab dari mulai datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-pa, pa-ra-ra. Pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-pa. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar. Tidak ada yang seperti Engkau di hidup kami. Jesus. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kami percaya bersama Engkau, kami tidak akan takut, sebab tangan-Mu yang kuat menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari warga kerajaan yang ada di rumah, angkat pujian ini sama-sama dengan iman. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato. Yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita, kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum. Bagus, dia bilang good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeleng saya, saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa?" "Terima kasih." "Kamu siapa?" "Ditempeling tuh, Pak." "Jadi aku sekarang jadi insinyur." "Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan, salam damai sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk kita tetap bersyukur di tengah situasi dan masa yang sukar seperti saat ini. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, "Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu." Jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan pada Anda begitu saja.
Sisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih dan menaburlah. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara bergabung dalam ibadah online service ini, percaya bahwa ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Oleh sebab itu, saat ini kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan dengan scan QR Code untuk electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami mengelola berkat yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya dengan penuh iman bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan pengucapan syukur dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Ya, adalah suatu anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah kalau sampai hari ini kita masih bisa ibadah online. Dan kita masuk di minggu kedua ini, warga kerajaan Allah, mari miliki gaya hidup untuk berterima kasih dan bersyukur apapun terjadi, bahwa Tuhan itu selalu baik. Nah, untuk itu masuk di bulan Juli ini, di minggu kedua, kita akan belajar bersama-sama untuk tema yang Tuhan sudah berikan untuk rock di seluruh dunia, itu berbicara tentang empower. Ya, dalam bahasa Indonesia kita tahu bicara tentang memberdayakan. Tapi bicara memberdayakan itu juga bicara tentang mengukuhkan, menguatkan, meneguhkan, menguasakan, mendaulatkan. Nah, banyak lagi masih arti-arti itu. Nah, tapi hari ini kita akan lihat kira-kira apa yang bisa kita buat waktu kita hidup di era pandemi COVID-19 menuju yaitu tentang new normal. Ya. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada. Kita berdoa. Adalah satu anugerah kasih yang melimpah bagi hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hidup untuk terus menikmati rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Hamba berdoa di mana umat Tuhan berada, biarlah Roh Kudus menjelaskan kepada mereka, mengartikan, sehingga di tengah-tengah kami hidup di pandemi COVID-19 ini menuju era new normal, kita tidak akan khawatir atau lemah iman kita, tapi justru kita bergairah bahwa Tuhan itu penuh kasih, anugerah, dan berkat yang melimpah. Terima kasih, dan mari kami mau belajar bersama-sama Engkau Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk itu bicara tentang empower, saya akan share, kita belajar bersama-sama, yaitu mendidik pikiran dan menguatkan emosi, itu memasuki masa AKB, saya suka pakai ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yaitu new normal. Jadi bagaimana untuk bisa kita dalam mempersiapkan diri, dalam beradaptasi dalam kebiasaan baru atau new normal ini, justru kita semakin mengerti Tuhan punya tujuan yang hebat dan Dia akan memberdayakan kita untuk kita bisa emosi kita terkuasai oleh Dia dengan kuat karena Tuhan, juga pikiran Kristus tetap memenuhi hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu kita akan lihat bersama-sama di dalam
1 Korintus 10 ayat 13. Saudara di mana aja berada, saudara bisa buka Alkitab saudara atau gadget saudara. Dan mari ikuti, saya akan baca bersama-sama dengan saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan di situ pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita tuh akan menghadapi banyak pencobaan baik secara fisik, jasmani, maupun mental, rohani. Tapi firman Tuhan yang barusan saja kita baca, itu menuliskan bahwa itu semua adalah pencobaan biasa. Nah, baik jemaat Tuhan yang ada di mana? Coba saudara ulangi lagi. Pencobaan biasa. Jadi untuk itu dalam mengadaptasi menuju kebiasaan baru ini, sebenarnya itu semua biasa. Nah, bagaimana supaya semua itu terjadi jadi biasa? Baik dalam hal ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, yang mungkin kita lihat ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Ya contoh aja gini lah, masker itu sudah kita tahu biasa dipakai kalau di ruangan ICU atau kita ke rumah sakit yang ada apa? Banyak penyakit menularnya. Tapi tidak menjadi kebiasaan sekarang ini kita harus pakai, keluar rumah pakai masker. Ketemu orang pakai masker. Jaga jarak. Itu tidak jadi biasa. Tapi bagaimana itu bisa jadi biasa? Sama juga dalam hal keuangan. Banyak saudara mungkin di PHK, dirumahkan. Tapi bagaimana menghadapi itu jadi biasa. Sehingga masuk di era new normal ini kita jadi biasa. Sehingga kita makin lihat bahwa Tuhan punya tujuan yang hebat. Dahsyat bagi hidup saudara dan saya. Ya. Untuk itu kita lihat dari satu ayat ini yang kali barusan kita baca ada 4 kebenaran yang bisa kita belajar di situ. Nah, apa saja kira-kira supaya semua yang kita hadapi pencobaan itu menjadi biasa. Ya. Jadi bagaimana agar hal itu bisa menjadi sesuatu yang biasa bagi saudara dan saya? Ya. Itu kita lihat dari ayat yang tadi barusan kita baca. Ada kata-kata yang berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Dari ayat yang tadi kita baca dan ada kalimat ini, apa kira-kira? Artinya begini, kita harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu. Supaya apa yang kita hadapi, semua itu jadi apa? Biasa. Ambil contoh aja, saya ini 13 tahun tinggal di Ambon, jadi bagi saya itu biasa makan apa? Papeda. Ada suku-suku tertentu suruh makan papeda, mereka akan bilang itu makan lem kita itu. Ya, apalagi begitu makan melengket lagi. Ya, dia akan bingung. Kalau dia baru lihat terus sudah merasa tidak mau mencoba atau melatih untuk mencicipi, ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Tapi begitu dia mau ambil keputusan melatih, begitu dia makan enak juga ya, akhirnya jadi biasa. Nah kalau tidak biasa itu, biasa kita juga tanya orang yang sudah biasa makan. Apa aja yang saudara tidak biasa? Tapi kalau sudah mencoba, menanyakan kepada orang yang sudah biasa, itu akan jadi biasa. Nah makanya untuk menghadapi semua pencobaan yang kita hadapi supaya jadi biasa dalam segala hal. Tidak ada lain. Mari saudara harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu supaya pencobaan yang kita hadapi semua itu menjadi apa? Biasa. Jadi tidak ada satu persoalan yang tidak terselesaikan. Itu iman percaya saya. Ya. Saya ingat waktu di Papua 3 bulan kurang 5 hari. Harusnya tanggal 26 Maret itu sudah kembali ke Bali.
airportnya lockdown. Nah, itu jadwal dibilang lagi 4 hari Bapak bisa berangkat. Lagi 4 hari seminggu. Ya kurang lebih 8 kali ya ulur gitu. Akhirnya begitu libatkan Tuhan, sudahlah. Tuhan itu baik, pasti dia punya rencana. Walaupun sampai akhir tahun tetap itu baik. Ya. Jadi orang tanya apa bosan? Pasti bosan juga. Ya. Walaupun tinggal di hotel bagaimana bagus, ya kita akhirnya pasti bosan. Tapi begitu kita libatkan Tuhan yang luar biasa itu. Apa yang terjadi? Semua jadi biasa dan sampai hari ini saya tetap bisa menikmati. Pulang ke Bali, ada lagi persoalan yang harus dihadapi. Ada anak-anak yang pernah di tempat kami yang kami bina, saya dengar masuk penjara lagi karena kena narkoba. Nah, menghadapi seperti itu, kembali lagi sertakan Tuhan. Akhirnya menghadapi kasus seperti itu, akhirnya jadi biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, saudara bisa lihat dalam Matius 6:34. Dibilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Berarti kalau dari ayat ini kita perlu tahu bahwa berarti setiap hari itu kita pasti punya kesusahan. Punya kesusahan. Mau besok pasti punya kesusahan. Hadapi apa aja pasti punya kesusahan. Nah, bagaimana kesusahan itu tidak menjadi mendukakan saudara untuk saudara kandas iman saudara? Kembali lagi, mari libatkan Tuhan. Dan pasti itu akan jadi biasa. Dan kita lewat hari kita pasti penuh dengan apa? Kemenangan. Makanya percayalah, dalam tangan Tuhan, kesukaran apapun itu menjadi cara di mana kuasa supernatural Tuhan itu didemonstrasikan. Justru hal-hal yang kita hadapi, kita akan lihat kuasa supernatural itu akan berkarya. Dan Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam hidup kita untuk membawa hidup kita ini tergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi kita belajar untuk terus bisa mengandalkan Tuhan. Hingga dari diri kita terus diperlengkapi, diberdayakan untuk kita bisa menguasai pikiran kita, emosi kita, semua dalam pimpinan Tuhan. Itu kebenaran yang kita bisa lihat yang pertama di situ. Yang lain lagi dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kita ketemu. Apa itu? Sebab Allah setia. Jadi kebenaran yang kedua dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 yaitu Allah itu setia. Ya. Bahwa Allah itu apa? Setia. Nah, jadi Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Buktinya, saudara sering dengar kata Immanuel. Allah itu menyertai saudara. Jadi Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan dalam Ibrani 13 kalau saudara nanti baca di gadget saudara atau Alkitab ayat 5b dibilang gini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi waktu kita hadapi satu masalah, percayalah Dia tidak pernah biarkan tinggalkan saudara. Dia setia. Justru waktu saudara hadapi itu, ingat, Dia sedang melatih supaya iman saudara, otot iman saudara itu makin kuat. Pundak saudara makin kuat menghadapi semua tantangan. Ya. Kalau kita tidak mau mengerti seperti ini, di era new normal dalam mengadaptasi kebiasaan baru, kita akan bingung, kita akan stres. Ya. Justru kalau kita yakin Tuhan itu setia bersama kita, akhirnya kreativitas itu muncul, makin bergairah, kita makin senang setiap hari kita hidup. Oh, ada hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan. Ya. Itu pun saya ngalami di situ. Ya. Waktu saya berada di Jayapura, enggak tahu itu apa SUM. Ya. Mbak SUM mungkin saya tahu, tapi SUM itu enggak tahu apa. Tapi waktu saya lihat begitu, seperti ini saya harus belajar. Tanya ke orang bagaimana aplikasinya, buatlah aplikasi itu. Sudah itu
Bagaimana caranya? Mulai coba untuk meeting dengan para pelayan Tuhan yang ada di kota itu. Kesulitan lagi cari meja. Karena di hotel itu tidak tersedia meja seperti saudara di rumah saudara komplit mungkin. Ada dus kosong. Dus kosong ada panggil ganjel di atas meja bundar kecil. Tapi kelihatan tidak enak. Mata tuh jadi capek karena kan dus kosong bekas lagi. Banyak apa? Solid tipnya. Ada handuk. Bungkus handuk putih bersih. Mata jadi jernih. Karena handuk itu bukan handuk. Karena Tuhan ikut terlibat. Dan apa yang terjadi? Dari situ mulai orang undang saya berkhotbah. Yang orang bilang di 3 bulan kurang 5 hari di sebuah hotel yang 4 kali 8 meter. Saya bisa berkhotbah baik di beberapa provinsi maupun di kota metropolitan. Dan saya enjoy karena saya tahu apa yang saya hadapi. Dia setia untuk terus memberikan kita, meneguhkan kita, memberikan kedaulatan dia sepenuh. Akhirnya kita bisa lewati dengan sukacita. Jadi mari saudara, tidak usah putus asa bicara empower ini. Dia itu setia. Setiap kekurangan saudara, pasti Tuhan itu tolong. Ya. Nah kalau saudara mendengar ini, coba beritahu kalau saudara nonton, ikut ibadah ini dengan suami istri, coba lihat suami saudara, istri saudara, bilang, pasti bisa. Ada anak-anak saudara bilang, ayo nak, bersama-sama, pasti bisa. Kalau saudara sendirian, tidak usah bengong, cuma bilang gini, Tuhan itu baik, pasti bisa. Ya, di mana saja saudara, percayalah, dia setia. Dan dia tidak pernah memandang tempat, dia selalu ada bersama saudara. Nah, kebenaran yang lain lagi, dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Dari kalimat ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu berbicara kebenaran yang ketiga di sini adalah Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini kita tahu dia itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Ya, saudara duduk di mana, tiba-tiba mungkin ada virus itu di sebelah saudara. Orang di samping saudara, tahu-tahu itu OTG, tidak tahu saudara. Ya, saudara mau cuci tangan, cuci muka segala juga, itu oke kita lakukan. Tapi kita tidak bisa tahu. Saya satu waktu di inspektan, terus saya bilang, bagaimana kalau dia ada di belakang tali sabuk? Virus itu akan bilang, ketipu dia, aku bersembunyi di situ. Tidak bisa, kecuali kita bersama Tuhan. Jadi makanya Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi selalu kita hidup, kalau hari ini saudara dan saya hidup, dengar, tidak pernah punya tujuan untuk membuat saudara celaka. Tapi untuk membuat saudara makin bergairah. Jadi kita bisa lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, orang yang mengasihi Tuhan, baru Allah turut bekerja dalam segala kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi artinya gini, orang bukan sekedar baca firman, merenungkan, tapi memperkatakan dan melakukan, menghidupi dan menjadi saksi. Nah, orang-orang seperti ini, dia akan tahu menghadapi hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap hidup saudara dan saya. Nah, percayalah bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, dan Tuhan pasti berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap bidang kehidupan kita. Itu janji Dia. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dan dengan cepat dalam khotbah yang singkat ini, yaitu kebenaran yang keempat dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran keempat di sini yakin bahwa Yesus adalah jawaban.
Dan 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Ya. Nah, apa yang Tuhan panggil untuk saudara dan saya lakukan, dengar, dia akan memampukan kita dan menguatkan kita, sebab ia yang memelihara saudara dan saya. Ya. Dan hanya Kristus yang memperkuat kita untuk hidup di atas kesukaran, dan dia akan lakukan dalam segala hal. Ya. Contoh untuk melatih imun saya ini bisa makin kuat secara jasmani. Ya, bayangin 4 meter kali 8 meter kamarnya, saya punya space untuk bisa jalan itu cuma 1 meter. Mau keluar olahraga, berenang, hotel itu juga tempat isolasi untuk orang-orang sebelum masuk ke lapangan kerja. Di medan kerja, di bidang medan kerja mereka diisolasi dulu. Mereka berjumuran di mana? Pinggir kolam renang. Mau berenang, enggak jadi. Ya coba kalau dia lagi, kita orang bermasalah, kita perlu hati-hati bukan takut. Nah, akhirnya kembali, lihat kamar itu pakai, latihlah di situ. Jalanlah di 1 meter, lebarnya panjang 8 meter, jalan, bola balik 1 jam. Bisa 4 kilo, 4,5 kilo. Kalorinya lumayan, 275. Ya, akhirnya juga makin tetap fit. Makanya orang bilang, saya bilang bahwa tetap otot itu terlatih. Jadi bukan hanya otot rohani, tapi otot jasmani juga bisa kita buat. Karena kita tahu, Yesus selalu adalah jawaban dalam setiap kasus-kasus saudara. Ya, sama waktu orang bilang yang mau berangkat kembali pada waktu kami mau berangkat, itu 1.500 orang yang antre untuk pulang ke tempat mereka. Tapi saya tetap bilang Yesus itu adalah jawaban, tidak ada yang mustahil. Toh akhirnya tanggal 15 Juni itu pertama kali Garuda menerima penumpang. Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami, saya dan istri saya yang tercinta, Hermini Utana, kita bisa kembali. Nah, waktu kembali, naik pesawat, problem lagi. Bukan pakai masker yang tipis-tipis kain begitu. Disuruh harus pakai N95. Sekalipun ada di sini fan. Bayangin sudah, sebelum ke airport, pesawat berangkat jam 11, harus ke airport 4 jam sebelumnya. Antre lagi. Lapor surat-surat dari gubernur, dari Departemen Perhubungan, dari Sekda. Udah itu masuk, tidak ada AC di tengah-tengah. Menantikan pesawat mau berangkat, jam-jam itu baru AC hidup. Itu bawa makanan pas-pasan untuk itu. Dan ada teman-teman bilang, jangan makan di pesawat, di lounge pun jangan minum. Berbahaya, orang menakut-nakuti. Tapi dia tidak tahu, kampung tengah ini bunyi, krek di atas pesawat. Lapar, dalam nama Yesus. Tuhan jawaban, makan saja. Hampir hari ini masih hidup. Yang menentukan kita hidup, saudara dan saya, bukan COVID-19. Tapi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi mari, tidak usah putus asa. Jangan berpikir ini di dalam mengadaptasi dalam kebiasaan baru, rasanya menjenuhkan. Mari yang jenuh itu bersama-sama Tuhanlah. Saudara akan lihat, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Jadi mari bagaimana mendidik pikiran dan menguatkan emosi. Memasuki masa AKB atau new normal, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Menyertakan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu setia. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Dan yang terakhir, yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana saudara berada, saya percaya Roh Kudus yang akan bisa memberikan penghiburan bagi saudara. Bersukacita selalu, lihat kiri kanan saudara kalau saudara datang bareng dengan keluarga, senyum dan katakan, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan saya berharap ini sharing saya dan juga apa yang saya alami kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara
untuk hidup di hari-hari ini. Untuk tetap tersenyum dan ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat Tuhan, mari persiapkan perjamuan kudus di tempat saudara masing-masing. Ya, dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, nanti saya minta pemimpin pujian, kita akan naikkan satu lagu itu yang saya waktu itu refnya terus berbunyi. Waktu saya berada di mana? Di Jayapura itu, yang nyanyian tuh gini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Jadi dia selalu menyertai saya. Itu terus hampir tiap pagi dalam kita berdua suami istri. Dan makanya saya mau katakan saudara, dalam perjamuan kudus ini, waktu kita makan dan minum, merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah. Percayalah, waktu makan dan minum itu ada kekuatan yang baru yang memenuhi hidup saudara. Segala yang saudara butuhkan, percaya, dengan perjamuan kudus ini ada mujizat, ada keajaiban. Dan untuk itu mari, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara persiapkan dulu dan saya persilakan pemusik, pemuji. Juru selamatku, Hanya Engkau Yesus. Tuhan Kau setia padaku. Mencintai-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Baik, angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, waktu nyanyi itu tadi saya sempat
Tidak bisa menahan emosi saya nangis. Saya ingat bagaimana perjalanan saya di sana. Terlalu hebat dan baik untuk saya. Nah, saya berharap saudara di rumah, di mana saja hari ini, Roh Kudus akan menjamah melawat saudara. Yesus, aku cinta Engkau. Aku cinta Engkau Tuhan. Baik, angkat roti itu di tangan kanan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur dan memberkati. Dan dia berkata, setiap kali kamu makan dan minum, biarlah jadi peringatan akan aku. Nah, roti di atas, di tangan kanan saudara. Ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Dan untuk itu sebelum kita makan, renungkan. Sampai detik ini saudara masih hidup. Itu kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa bernafas. Itu kebaikan Tuhan. Berterima kasih dan bersyukur. Jangan dengan apa yang tidak saudara miliki. Tapi apa yang saudara miliki. Dan bersyukur itu bukan harus apa yang ada di tangan saudara. Tapi yang ada di hati saudara. Itulah yang terpenting. Dan percayakan saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terimalah keajaiban itu. Amin. Baik, sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Sekalipun ini gelas plastik kecil berisi anggur. Imanilah. Iman itu timbul karena mendengar firman bahwa ini persekutuan dengan darah Yesus. Hanya sekedar dengar tidak bisa, timbul aja tidak bisa. Saudara harus ambil keputusan percaya untuk hidupi. Yaitu taat sepenuh kepada firman yang berkata ini persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Dan bersandar sepenuhnya, yakin sepenuhnya. Dan hari ini juga, sekalipun saudara yang sedang mengalami COVID-19 pandemi, darah Yesus membersihkan virus bakteri itu. Apapun sakit penyakit saudara dengar, dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir dan saudara sembuh total. Saudara yang merasa tekanan dalam nama Yesus, saudara akan mengalami pembebasan. Angkat itu tinggi-tinggi. Dan hari ini, Tuhan berkata, percayakan saudara, cawan perjanjian baru yang di atasnya dimeteraikan oleh darah Yesus. Saudara percaya, sebelum saudara katakan percaya, renungkan bahwa ini pengorbanan kasih Yesus pada saudara. Dia saudara berharga, saudara bernilai lebih daripada COVID-19. Apapun yang saudara sedang disuruh lakukan untuk yaitu tentang disiplin saudara dalam hal mencegah untuk tertularnya COVID-19. Ingat, Yesus itu sudah menyelesaikan semuanya. Percayakan saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari warga kerajaan, kita sama-sama, mari kita satu hati kita berdoa buat bangsa dan negara, buat umat Tuhan yang ada. Bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami mengangkat tangan, kami memberkati pemerintahan yang ada, bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju buat Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Tuhan, menyertai memberkati Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Pak Joko Widodo dan keluarga, Pak Ma'ruf Amin dan keluarga Tuhan. Setiap kabinet kerjanya Tuhan, kami berdoa memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat ilahi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat pemerintah daerah, dari gubernur Tuhan, bupati,
wali kota Tuhan, camat, lurah sampai pada RT RW Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka Tuhan saling bekerja sama Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, benar-benar Kau berikan mereka roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemerintahan ini Tuhan. Kau juga jaga, lindungi bangsa ini Tuhan. Dari setiap ancaman baik dari dalam negeri, dari luar negeri Tuhan. Kami berdoa setiap orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan. Setiap apapun yang mereka sedang lakukan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau gagalkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Buat pemerintah Indonesia Tuhan, dalam mempersiapkan Tuhan, pemberlakukan new normal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya mekanisme aturan yang dibuat Tuhan nantinya akan diterapkan, disusun dengan cermat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat perekonomian Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat kementerian, koordinator bidang perekonomian Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menggerakkan mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk bekerja ekstra supaya pelaksanaan stimulasi di bidang dunia usaha Tuhan dan UMKM Tuhan semua berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap tim kesehatan yang ada Tuhan. Baik itu dokter, baik itu perawat Tuhan. Semua yang bekerja hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan. Bahkan setiap hari-hari ini Tuhan, pasien daripada COVID-19 Tuhan yang ada di rumah-rumah sakit, kami katakan kesembuhan mengalir buat mereka. Mujizat Tuhan terjadi buat mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan daripadamu turun atas mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia sedang dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya kebangunan rohani sedang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat warga kerajaan yang hari ini Tuhan beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Setiap ketakutan, kekhawatiran diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Saat di dalam rumah mereka ada mesbah keluarga Tuhan, mesbah pribadi, maka kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kemenangan demi kemenangan Engkau lakukan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan yang Kau lakukan buat kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap jalan yang tertutup Engkau bukakan buat kami Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab pengharapan akan Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Dan baik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, di mana saja saudara berada, percayalah, kalau saudara suami istri yang sedang tidak punya komunikasi yang baik, ingat, jangan sampai percecokan itu menghancurkan kerukunan kita. Karena kerukunan itu begitu hancur, itulah menghambat sorga membuka pintu untuk mencurahkan berkat. Saudara yang menghalangi. Tapi mari ambil keputusan, salinglah berpelukan dan katakan kepada istri saudara, aku mengasihimu sayang. Aku mengasihimu kepada suami saudara. Anak-anak saudara peluk bersama-sama. Kalau sendirian saudara merasa kesepian, dengar baik-baik. Dia tidak jauh, dia bersama saudara. Nah, hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, aku percaya dan aku percaya, aku melihat dengan iman percaya saya di mana saja mereka berada. Roh Kudus sedang tercurah dalam nama Yesus. Untuk menjamah setiap mereka yang tertekan dibebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit aku percaya sudah disembuhkan. Dan bukan hanya itu, mereka yang sedang iblis untuk mau mengacaukan keluarga mereka disatukan kembali dalam nama Yesus. Bahkan ada yang lagi bingung, baru batuk sedikit, demam sedikit, mulai pikir ini COVID.
Biarlah perkataan firman memenuhi mereka bahwa Yesus lebih besar daripada COVID-19. Dan yang sedang di PHK, dirumahkan, lagi bingung kepada masa depan. Masa depan ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku percaya Roh Kudus Engkau menjamah umat-Mu yang Kau kasihi. Dan aku yakin kami akan dengar kesaksian tentang kehebatan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu ibadah di hari ini. Dan kami bersyukur, dan saat ini juga angkat kedua tangan saudara. Sekalipun dalam ayat firman Tuhan tidak ada bilang harus angkat tangan untuk terima berkat. Tapi bagi saya angkat tangan ini menyatakan bahwa saudara dan saya tidak mampu. Kita perlu tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kasih daripada Bapa, kuasa dalam nama Yesus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus akan membawa saudara terus melangkah dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Tuhan menyertaimu dan pasti saudara mampu, saudara bisa. Bukan karena saudara, tapi karena berkat yang datang dari Tuhan. Terimalah itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, haleluya, amin. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.